Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, Himatansi akan melaksanakan asistensi statistika yang akan disampaikan langsung oleh mentor kita, yaitu Mbak Nova Caroline. Untuk penyampaian materi dan untuk mempersingkat waktu dan tempat, saya persilahkan kepada Mbak Nova Caroline. Ya, baik. Selamat pagi adik-adik semua. Pada hari ini kita akan melaksanakan asistensi statistika untuk persiapan ujian akhir semester genap tahun 2022. Untuk pembahasan hari ini, kita akan membahas 5 bab. Itu ada estimasi secara statis, uji hipotesis, uji chi-square, uji F, dan regresi korelasi. Baik, kita langsung masuk saja pada pembahasan soal. Baik, mungkin kepada Prila boleh di-share screen. Oke, baik, sudah terlihat. Baik, di soal pertama ini kita membahas estimasi secara statistika. Nah, pada soal ini dinyatakan bahwa ada sampel random sebanyak 35 lampu pijar yang diproduksi oleh pabrik ABC, ternyata rata-ratanya sudah dipakai selama 250 jam dengan deviasi standar 10 jam. Maka diminta membuat confidence interval 98% untuk rata-rata rusaknya semua lampu pijar yang diproduksi oleh pabrik ABC. Baik, untuk pengerjaan di tahap pertama, kita menggunakan diketahui dulu ya. Untuk soal ini diketahui N itu ada 35, kemudian ada X standar 250, kemudian ada standar deviasi 10, dan ada confidence interval 98%. Kemudian kita mencari dulu untuk nilai confidence interval, itu cara mencarinya, nilai confidence interval bila penuh ada 100%, kemudian dikurangi 98% sesuai dengan permintaan soal, maka didapatlah hasil 2%. Kemudian kita bisa menuliskannya dengan formula Z A per 2 atau Z sama dengan 0,02 dibagi 2, didapatkan nilai plus min 2,33. Nah, kenapa di sini nilainya itu 0,02 ditulisnya, bukan 2%. Nah, untuk penulisan nilai Z atau confidence interval ini, itu nilai 2% tadi, sisa dari perhitungan nilai kepercayaan, itu dirubah ke dalam bentuk desimal. Maka 2% tadi tidak lagi ditulis 2%, tetapi 0,02. Kemudian dibagi 2, nah nilai pembagian 2 ini merupakan nilai pasti dari rumus. Jadi nilai tersebut tidak dapat diganti-ganti ya. Nah, kemudian didapatkan nilai plus min 2,33. Kenapa plus min? Karena nilai estimasi adalah nilai perkiraan. Maka secara umum dia disebut nilai tidak pasti, maka dia plus min. Nah, kemudian untuk nilai 2,33 sendiri itu didapatkan dari nilai tabel T, untuk confidence interval 98%. Nah, untuk nilai 98% itu hasil kepercayaannya 2,33. Untuk tabel ini mungkin nanti bisa dilihat filenya, kalau adik-adik mau lihat, nanti akan disertakan pada link Google Drive, nanti akan diberikan oleh Himatansi ya. Baik, kemudian ada bagian diminta. Diminta ini adalah pertanyaan dari soal, itu menghitung rata-rata rusaknya lampu pijar dengan confidence interval 98%. Nah, kemudian kita masuk ke bagian jawaban. Di jawaban ini, itu ada formula X standar, itu sama dengan 250, itu merupakan rata-rata sudah dipakainya lampu selama 250 jam. Kemudian ada SX, sama dengan mu dibagi akar N. Nah, SX ini perhitungan antara deviasi standar
dengan sampel. Nah, kalau mu ini 10, itu asalnya dari standar deviasi pada soal itu 10, kemudian dibagi akar 35. 35 ini merupakan sampel random yang terdapat pada soal, itu sampel yang diuji. Nah, kemudian untuk perhitungan SX itu didapatkan hasil 1,69. Nah, kemudian kita bisa lanjut ke step berikutnya. Baik, step perhitungannya itu ada perhitungan. Nah, di perhitungan ini rumusnya ada X standar dikurangi Z A per 2 dikali SX. Kemudian, setelah formula kurang dari X, itu ada perhitungan di ruas kanan dengan perbedaan tanda plus. Jadi kalau yang di sebelah kiri itu ada X standar min Z A per 2 dikali SX. Kalau yang di ruas kanan, itu ada X standar plus A per 2 dikali SX. Oke, untuk perhitungan kita bisa langsung masuk. Untuk X standar itu dimasukkan nilai 250 dari nilai jam penggunaan lampu pijar. Kemudian dikurang 2,33 itu nilai dari confidence interval tadi. Kemudian ada dikali SX. Nah, SX-nya itu dari perhitungan yang sebelumnya. Jadi sebelum kita masuk ke perhitungan, tadi ada rumus SX, seperti yang adik-adik lihat di atas. Nah, nilai 1,69 itu dapatnya dari situ ya. Oke, kemudian untuk sisi ruas kanan, itu perhitungannya sama, hanya perbedaannya di sini dipakai tanda plus. Begitu. Nah, untuk perhitungan di step di bawahnya, itu perhitungan yang harus dikerjakan dulu untuk mengisi bagian di bawah adalah mengkalikan dulu operasi bilangan dalam kurung. Baru nanti bisa dioperasikan pada bagian bawahnya ya. Oke, kemudian langsung saja kita lihat untuk hasil akhir. Untuk perhitungan di sisi ruas kiri itu terdapat nilai 246,0623. Kemudian pada sisi ruas kanan itu ada nilai 253,9377. Oke, dapat disimpulkan jadi confidence interval 98% untuk rata-rata rusaknya lampu pijar yang diproduksi oleh pabrik ABC adalah pada kisaran 246,06223 sampai 253,9377. Baik. Setelah perhitungan, kita bisa melangkah pada titik pendugaan atau point estimation. Nah, titik pendugaan atau point estimation ini mempunyai rumus plus min Z A per 2 dikali SX. Nah, plus min ini tadi merupakan nilai confidence interval yang sudah kita hitung tadi ya. Kemudian dikali dengan SX, itu perhitungan sebelum masuk pada perhitungan sisi ruas kiri dan kanan. Nah, bila dikali 2,33 dikali dengan 1,69, maka akan didapatkan hasil plus min 3,9377. Nah, artinya tingkat kesalahan estimasi ini lebih kecil daripada 3,9377. Baik, setelah melakukan titik pendugaan atau point estimation, bisa melangkah ke penentuan jumlah sampel. Nah, untuk penentuan jumlah sampel itu punya rumus N sama dengan dalam kurung Z A per 2 dikali mu, kemudian hasilnya nanti dibagi dengan hasil dari titik pendugaan. Nah, maka di sini bisa dimasukkan nilai 2,33 dikali 10, kemudian hasilnya akan dibagi dengan 3,93. Nah, setelah itu nanti hasilnya dipangkat duakan, maka didapatkan hasil maka akan didapatkan hasil 35. Nah, 35 ini terbukti sama. Kenapa dia dikatakan terbukti sama? Karena 35 tadi merupakan sampel random yang dipakai dalam pengujian yang terdapat pada soal estimasi secara statis ini. Nah, maka bisa dikatakan terbukti sama tadi bila nilai akhir kembali kepada sampel yang diuji.
Baik, begitu kira-kira penjelasan untuk estimasi secara statistik. Baik, kemudian kita langsung masuk pada materi kedua, itu ada soal uji hipotesis. Nah, di sini soal uji hipotesisnya itu ada suatu pabrik makanan kucing merek Whiskas telah melakukan pengecekan terhadap produk mereka. Apakah rata-rata berat bersih satu karung makanan kucing yang diproduksi dan dipasarkan masih memiliki berat 400 gram atau sudah lebih kecil dari itu? Dari data sebelumnya, diketahui bahwa deviasi standar bersih per karung sama dengan 125 gram. Dari sampel 50 karung yang diteliti, diperoleh rata-rata berat bersih 375 gram. Dapatkah diterima bahwa berat bersih rata-rata yang dipasarkan tetap 400 gram? Diminta menguji dengan taraf nyata 5%. Oke, kita masuk lagi pada step pertama, itu ada diketahui. Nah, setiap soal cerita itu pasti dia akan berawal dengan diketahui ya. Jadi untuk diketahui ini diusahakan jangan sampai tertinggal. Baik, diketahuinya di sini ada N sama dengan 50, kemudian ada X standar sama dengan 375 gram, kemudian ada X sama dengan 400 gram, kemudian ada standar deviasi sebesar 125 gram, kemudian ada taraf nyata 5%. Diminta uji hipotesis, dapatkah diterima bahwa berat bersih rata-rata karung yang dipasarkan pabrik makanan kucing tetap 400 gram apabila menggunakan taraf signifikan 5%. Nah, kita masuk pada step jawaban. Di step jawaban ini, yang pertama kita melakukan perumusan hipotesis, atau mungkin lebih familiarnya disebut dengan perumusan formula. Nah, di perumusan hipotesis ini, itu ada H0 sama dengan X sama dengan 400 gram. Itu menyatakan artinya berat bersih makanan kucing yang dipasarkan sama dengan 400 gram. Kemudian H1 atau hipotesis alternatif, itu X sama dengan kurang dari 400 gram. Artinya berat bersih makanan kucing yang dipasarkan kurang dari 400 gram. Baik, kemudian kita menentukan taraf nyata. Itu ada 5%. 5% tadi dirubah dulu ke bentuk desimal. Itu sama dengan 0,05. Dia punya nilai 1,65. Untuk nilai 1,65 ini, adik-adik nanti bisa lihat pada tabel 2 atau nilai T tabel untuk sampel infinity di buku adik-adik bisa dilihat pada halaman 112. Di situ ada tabel 2 atau nilai T tabel untuk sampel infinity. Nah, itu akan didapatkan nilai 1,65 untuk nilai 5% atau 0,05. Baik, kita melangkah ke step berikutnya, ada melakukan uji statistik atau perhitungan. Pada perhitungan ini, ada rumus Z sama dengan X standar dikurangi X0 dibagi S dibagi akar N. Nah, dimasukkanlah nilai-nilai 375 dikurangi 400, kemudian dibagi 125 dibagi akar 50. Untuk pengerjaan ini, bisa dipindah ruaskan dulu untuk nilai dari 375 dikurangi 400, itu didapatkan hasil minus 25. Kemudian dibagi dengan 125, kemudian kita cari dulu nilai dari akar 50. Nah, di sini dapatkan nilai 7,07. Nah, setelah itu baru kita lanjut ke step berikutnya, minus 25 dibagi dengan nilai 125 dibagi 7,07, maka didapatkan hasil minus 1,41.
Baik, kita lanjutkan pada step menentukan daerah keputusan. Nah, pada step menentukan daerah keputusan ini, hipotesis 0 diterima jika Z sama dengan lebih besar atau sama dengan dari minus 1,65, kemudian ditolak jika Z kurang dari minus 1,65. Nah, bisa dilihat pada gambar grafik atau gambar kurva, daerah penolakan HO diletakkan di sebelah kiri. Ini menyatakan bahwa nilai 1,65 di sisi kirinya itu adalah daerah penolakan HO. Baik, kemudian kita masuk ke kesimpulan. Nah, karena nilai minus 1,41 itu lebih besar daripada nilai minus 1,65, maka HO diterima. Kemudian dapat disimpulkan bahwa hasil rata-rata berat bersih makanan kucing yang dipasarkan sama dengan 400 gram. Baik, begitu kira-kira untuk pengujian hipotesis. Penjelasan yang bisa disampaikan. Baik, kita lanjutkan pada materi berikutnya, ada uji chi-square. Pada uji chi-square ini ada soal, Ibu Ana Avanti adalah seorang desainer ternama. Ibu Ana ingin melakukan survei tentang kualitas kain yang beredar di pasaran secara random dari teman-teman desainernya. Teman-teman Ibu Ana mencoba menggunakan kain yang diproduksi oleh 4 pabrik, yaitu dari pabrik A, B, C, dan D. Kualitas ini diklasifikasikan menjadi 2 tingkatan, yaitu kualitas yang pertama itu terbaik, kemudian kualitas 2 itu yang terburuk. Dari data hasil survei dicantumkan pada tabel di bawah ini. Nah, bisa dilihat untuk tingkat kualitas 1, 2, kemudian dari pabrik A, B, C, dan D, untuk total jumlah keseluruhan itu ada 300. Dari pabrik A, untuk tingkat kualitas 1 dan 2, itu untuk tingkat kualitas 1-nya ada nilai 50, tingkat kualitas 2-nya ada nilai 25. Untuk pabrik B, itu tingkat kualitas 1 ada nilai 30, untuk tingkat kualitas 2 ada nilai 25. Untuk pabrik C, tingkat kualitas 1-nya bernilai 40, tingkat kualitas 2-nya bernilai 35. Untuk pabrik D, tingkat kualitas 1 bernilai 60, tingkat kualitas 2 bernilai 15. Jumlah total untuk tingkat kualitas 1 itu ada 180, dan jumlah total untuk tingkat kualitas 2 itu ada 120. Maka kalau di total jumlah semua ada 300. Kemudian pada soal diminta menguji dengan taraf signifikan (0,05), apakah tingkat kualitas kain independen atas pabrik penghasil kain? Diminta gunakan uji chi-square nih ya. Baik, step pertama kita membuat hipotesis. Nah, di sini yang ditanya itu adalah pengujian tentang hubungan independen antara kualitas kain dengan pabrik penghasil kain. Nah, untuk formula, bila uji independensi itu bisa digunakan HO sama dengan FO sama dengan FE. Tidak ada hubungan antara kualitas kain dengan pabriknya memproduksinya. Kemudian H1, FO sama dengan FE. Ada hubungan antara kualitas kain dengan pabrik yang memproduksinya. Itu untuk step pembuatan hipotesis. Kemudian kita bisa masuk pada pengerjaan level of signifikan. Nah, untuk uji ini di level of signifikan itu punya rumus atau formula tersendiri. Nah, formulanya itu ada X kuadrat, kemudian
nilai signifikan atau taraf signifikan. Kemudian di sini ada R dikurang 1, itu diganti nanti dengan 2 kurang 1. R ini didapat dari tingkat kualitas, ada 2, dikurang 1. Kemudian untuk penghitungan nanti dimasukkan nilai 2 dikurang 1. Nah, kenapa dia dikurang 1? Kalau dikurang 1 ini adalah rumus pasti atau rumus bawaan dari formula untuk menghitung level signifikan pada uji independensi ya. Kemudian nanti hasilnya akan dikalikan dengan 4 dikurang 1. Itu didapatkan dari jumlah pabrik, 4 pabrik, yaitu tadi pabrik A, B, C, dan D dikurang 1. Jadi untuk perhitungannya bisa kita dapatkan nilai 0,05 dengan 3. Nah, itu pada tabel terdapat nilai 7,81. Untuk tabelnya bisa dilihat pada halaman 113 untuk nilai 0,05 dengan jumlah sampel 3. Nah, kalau di buku itu tertera nilai 7,815. Tapi kita ambil 2 angka saja di belakang koma, jadi hanya 7,81. Baik. Kita bisa langsung mengarah ke bagian daerah pengujian ya. Nah, untuk daerah pengujian ini dinyatakan bahwa HO diterima itu bila X kuadrat kurang dari sama dengan 7,81. Kemudian HO ditolak bila X kuadrat lebih besar daripada 7,81. Baik, kita bisa masuk ke step perhitungan. Oke, untuk step perhitungan di sini ditawarkan 2 cara. Bisa dipakai kalau uji chi-square itu dengan cara ini, cara pertama. Kalau uji independensi bisa dipakai nanti dengan cara yang kedua. Mungkin Mbak Prila boleh digeser dulu, ditampilkan sebentar untuk cara keduanya. Nah, baik, ini ada cara kedua, itu namanya cara tabel. Nanti kita akan membahasnya setelah penjelasan untuk cara pertama ya. Kita naik dulu Mbak Prila mungkin. Baik, di cara pertama ini kita menghitungnya lebih ke perplotting dari setiap pabrik dan setiap kualitas ya. Nah, kalau cara pertama ini kita menjumlahkan dulu nilai dari tingkat kualitas setiap pabrik, itu step pertamanya. Kemudian nanti kita membagi jumlah untuk tingkat kualitas 1 dari 4 pabrik dibagi dengan jumlah total nilai keseluruhan sampel kain yang diuji. Nah, di sini untuk nilai tingkat kualitas setiap pabrik itu ada 75. Itu bisa adik-adik lihat yang di blok dengan warna toska. Kemudian bisa dilihat pada kolom proporsi di bagian paling kanan itu ada nilai 180 dibagi 300. Itu dapatnya dari nilai tingkat kualitas 1, jumlah tingkat kualitas 1 dibagi dengan jumlah keseluruhan yaitu 300, didapatkan hasil 0,6. Nah, nilai 0,6 ini tadi dikali dengan nilai jumlah pada hasil setiap pabrik. Jadi 0,6 dikali 75. Kemudian untuk untuk pabrik B pada tingkat kualitas 1 juga sama, 0,6 dikali 75. Nah, itu sama sampai dengan ke pabrik D. Berbeda dengan yang di tingkat kualitas kedua. Kalau untuk di tingkat kualitas kedua, itu ada nilai 120 dibagi 300 dapatnya 0,4. Nah, maka di sini penulisannya 0,4 dikali 75 sama dengan 30. Itu untuk tingkat kualitas 2 untuk keseluruhan pabrik dari pabrik A sampai pabrik D. Begitu. Oke, mungkin bisa diturunkan sedikit Mbak Prila. Kita masuk ke formula.
Baik, di sini untuk formula ada X kuadrat sama dengan sigma itu F dalam kurung FO dikurangi FE pangkat 2 dibagi FE. Nah, untuk perhitungan seperti ini itu dimasukkan tadi nilai dari setiap pabrik. Nah, untuk perhitungan ini kita harus urut ya. Jadi untuk tingkat kualitas 1 dulu semua dimasukkan pada step pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Setelah itu baru kita memasukkan nilai tingkat kualitas kedua dari pabrik A sampai pabrik D juga. Nah, di sini bisa dilihat ada nilai 50 dikurangi 45 pangkat 2 dibagi 45. Jadi nilai 50 ini didapatkan dari nilai tingkat kualitas 1 pada pabrik A dikurangi 45. Ini merupakan hasil perkalian dari nilai proporsi dikali dengan nilai total keseluruhan pabrik A. Itu 45 tadi, jadi 50 dikurangi 45 pangkat 2 dibagi 45 lagi. Nah, untuk pengerjaan pastikan adik-adik mengerjakan dulu nilai di dalam kurung. Jadi 50 dikurangi 45 itu yang dalam kurung dulu, maka dapatkan hasil 5 baru dipangkat 2-kan. Begitu. Nah, nanti baru hasilnya dibagi dengan 45. Itu pengerjaannya sama semua sampai ke pabrik D untuk tingkat kualitas 1. Nah, untuk tingkat kualitas kedua, perbedaannya ada pada bilangan pengurang dan pembagi. Kalau di tingkat kualitas kedua, bagian bilangan pengurang dan pembagi itu 30. Sesuai dengan perhitungan tadi, 0,4 dikali dengan 75, maka sama dengan 30. Nah, baru dipangkat 2-kan, kemudian dibagi lagi dengan 30. Jadi di sini 25 dikurangi 30, dapatnya 5 dipangkat 2, terus dibagi lagi dengan 30. Gitu, itu pengerjaannya sama untuk pabrik A sampai pabrik D. Oke, kemudian tipsnya di sini supaya adik-adik tidak sampai salah, untuk uji chi-square itu karena dia merupakan nilai X pangkat 2, nah jadi di sini tidak boleh ada nilai minus ya. Tidak boleh ada nilai minus karena bilangan tadi itu semua perpangkatannya pangkat 2. Bilangan minus sekalipun, bila dia di pangkat 2 akan jadi plus. Berbeda kalau dengan dia di pangkat 3. Jadi, karena dia tadi nilainya pangkat 2, tidak boleh ada nilai minus pada uji chi-square. Gitu. Nah, untuk cara 1 tadi perhitungannya seperti itu. Nah, di sini kita mendapatkan hasil 27,76. Ini untuk cara 1 ya. Baik, kita bisa masuk ke cara yang kedua. Baik, untuk cara kedua ini menurut saya sendiri lebih ringkas. Tapi mungkin untuk perhitungan, monggo adik-adik bisa memilih cara mana yang lebih nyaman dipakai, apakah cara 1 atau cara kedua. Nah, kalau di cara kedua ini, kita sudah tidak lagi memasukkan untuk perhitungan satu-satu dengan formula berjejer seperti yang pada cara 1 tadi ya. Jadi di cara 2 ini kita murni perhitungan semua masuk pada tabel. Nah, di sini digambarkan ada nilai FO. Nilai FO ini merupakan nilai tingkat kualitas pada setiap pabrik dari pabrik A, B, C, dan D. Gitu. Kemudian di sebelahnya ada nilai FE. Nilai FE ini merupakan nilai total keseluruhan dikali dengan nilai jumlah tingkat kualitas, kemudian dibagi dengan total keseluruhan kain yang digunakan untuk pengujian. Nah, untuk baris pertama sampai ke 4 itu didapatkan nilai 45, kemudian baris ke 5 sampai ke 8 itu didapatkan nilai 30. Oke, kemudian ada step FO dikurangi FE. Nah, ini pengerjaannya kalau dibanding yang tadi lebih ringkas karena di sini itu perhitungannya didahulukan yang dalam kurung dulu. Kemudian nanti hasil dalam kurungnya baru dipangkat 2. Kemudian hasil pangkat 2-nya tadi baru dibagi dengan bilangan pembagi tadi ya, Dek. Jadi lebih ringkas menggunakan tabel ini. Nah,
Setelah ditotal dengan perhitungan keseluruhan, didapatkan juga hasil X pangkat 2 sama dengan 27,76. Nah, hasilnya sama bukan dengan nilai hasil yang di atas tadi. So, tidak ada perbedaan mau menggunakan cara 1, cara 2, semuanya itu hasilnya akan sama. Hanya perbedaannya di cara adik-adik menghitung dan cara penulisannya. Oke, bisa masuk ke kesimpulan mungkin. Nah, untuk kesimpulan itu kalau hasil perhitungannya 27,76 didapatkan hasil X kuadrat sama dengan 27,76 lebih besar daripada 7,81. Nah, kemudian kesimpulannya karena terletak pada daerah menolak HO, maka di sini aku sengaja tidak memberikan interpretasi lanjutan. Nah, sambil belajar nanti mungkin adik-adik bisa sambil berlatih membuat interpretasi ya. Jadi untuk kalau soalnya seperti ini tuh interpretasinya seperti apa sih? Nah, ini bisa digunakan sebagai soal latihan juga untuk adik-adik. Untuk perhitungannya sudah aku cantumkan sampai tuntas, hanya tinggal bagian interpretasinya. Itu untuk penjelasan uji chi-square. Baik, kita melanjutkan pada materi berikutnya, itu ada uji F atau lebih familiar disebut uji ANOVA. Nah, di sini ada soal sebuah dealer mobil ingin membandingkan 3 jenis mobil terkait jarak yang bisa dicapai dengan pemakaian 3 liter bensin. Dari uji yang telah dilakukan, didapatkan data sebagai berikut. Bisa adik-adik lihat, seperti yang tertera pada share screen, itu ada 3 jenis mobil, dengan masing-masing mobil itu diambil 5 sampel. Nah, dari data-datanya bisa adik-adik lihat ya, yang ada di share screen. Yang ada di share screen Zoom ini. Kemudian setelah data-data soal, itu ada nilai min pada setiap akhir kolom jenis mobil untuk 5 sampel. Diminta ujilah apakah ada perbedaan yang signifikan terkait jarak rata-rata antara 3 jenis mobil tersebut. Gunakan taraf signifikan 0,05. Untuk pengerjaan yang pertama, sama kita tadi bikin formula dulu ya. Nah, formulanya ini ada H0 sama dengan X1 sama dengan X2 sama dengan X3. Kemudian ada H1 atau hipotesa alternatif menyatakan X1 tidak sama dengan X2, tidak sama dengan X3. Kemudian ada level signifikan, itu ada rumusnya. Di sini rumusnya itu ada F, kemudian level signifikan sama dengan 3 dikurang 1, K dikurang 1, kemudian level signifikan, kemudian K sama dengan N dikurang 1. Nah, di sini untuk K-nya, yang K dikurang 1 tadi, itu diambil dari jenis mobil yang dilakukan penelitian. Jadi ada 3 jenis mobil, maka di situ dia 3 dikurang 1. Kemudian di sebelahnya ada 3 dikali 5 kurang 1. 5 kurang 1-nya ini dari jumlah sampel itu ada 5 dikurang 1. Baik. Nah, di sini untuk perhitungan 3 dikurang 1 itu 2, maka titiknya jadi 0,02. Kemudian ada hasil 12, dapatnya dari 5 dikurang 1 itu 4, kemudian dikali 3 sama dengan 12. Nah, maka untuk melihat level signifikan ini, kita lihat di tabel itu untuk taraf 0,05 ada pada buku adik-adik halaman 114, itu bisa dilihat ada sisi kiri dan kanan. Nah, ada sisi kiri dan atas. Nah, di sisi atas itu ada degrees of freedom for numerator,
Kemudian pada sisi kiri atau yang menurun ke bawah itu ada nilai degrees of freedom for the numerator. Nah, kita melihat nilai titik 02-nya itu yang di atas ya. Kemudian titik 12-nya itu yang di samping. Maka bila diurutkan akan diketemukan nilai hasil 3,89. Begitu untuk pencarian level signifikannya. Bisa kita lanjut ke step berikutnya. Nah, di step berikutnya itu ada daerah pengujian. Daerah pengujiannya ini menyatakan bahwa HO diterima bila F kurang dari sama dengan 3,89 dan HO ditolak bila F lebih besar dari 3,89. Itu untuk daerah pengujian. Baik, kita mempersingkat waktu saja, langsung kita masuk ke daerah perhitungan ya. Baik, untuk daerah perhitungan, di sini kita punya 3 step perhitungan sebelum kita masuk untuk perhitungan nilai akhir. Di step pertama itu ada dinamakan nilai means overall. Nah, means overall ini mempunyai rumus X1 ditambah X2 ditambah X3 dibagi K. Nilai ini, nilai X ini itu didapatkan dari nilai min tadi. Jadi min dari masing-masing jenis mobil itu tadi ada 22 ditambah 23 ditambah 27 dibagi 3 karena ada 3 jenis mobil. Nah, maka didapatkan hasilnya 24 untuk means overall. Kemudian untuk step perhitungan kedua dinamakan varian between mean. Nah, varian between mean ini punya rumus N dikali SX pangkat 2. Nah, di sini bisa adik-adik lihat itu ada nilai 5. Nah, nilai 5-nya itu dapatnya dari jumlah sampel dari setiap jenis mobil. Nah, nilai sampelnya ini ada 5, kemudian dikali dengan nilai 22, dikurangi 24 di pangkat 2. Nah, kalau di sini nilai 22, 23, dan 27 itu masih sama, didapatkan dari nilai means tadi pada setiap kolom jenis mobil. Kemudian kalau yang nilai 24 itu didapatkan dari nilai means overall. So, bisa dipahami ya, untuk nilai 22 dikurangi 24 di pangkat 2 itu dapatnya dari nilai means, kemudian nilai means overall di pangkat 2 kan. Nah, itu dimasukkan juga untuk nilai 23 dan 27. Kemudian nanti hasilnya dibagikan dengan nilai 3 dikurang 1. Nah, nilai 3 ini tadi dapatnya dari jumlah jenis mobil dikurang 1. Oke, untuk varian between mean, bisa ditampilkan mungkin Mbak Prila hasil akhirnya. Nah, untuk nilai varian between mean itu nilai akhirnya adalah 35 untuk step pengerjaan. Seperti yang sudah tertera, bisa adik-adik ikuti. Kemudian tipsnya jangan lupa dahulukan nilai di dalam kurung. Gitu. Nah, oke, untuk nilai means overall dapatkan 24, kemudian varian between mean 35. Kita bisa masuk pada step perhitungan varian within group. Nah, untuk nilai varian within group itu ini cara dengan tabel ini cara mudahnya supaya memperkecil kemungkinan bahwa terjadi kesalahan tulis angka. Kalau untuk cara pertama tadi, seperti pada uji chi-square tadi dengan menulis berjejer ke samping, gitu ya, untuk setiap nilai atau angka dari setiap jenis mobil dan setiap sampel. Hanya untuk nilai tersebut, untuk metode tersebut dirasa bisa memperbesar kemungkinan terjadi salah hitung bila dalam pengerjaannya tidak teliti. Maka di sini saya ambil dengan metode tabel supaya memperkecil kemungkinan salah penulisan. Baik, untuk varian between group ini dimasukkanlah nilai sampel dari setiap jenis mobil. Jadi bisa adik-adik lihat
pada jenis mobil pertama, itu dimasukkan nilai 23, 24, 21, 22, dan 20. Ini perpindahan dari nilai soal tadi. Kemudian dikurangi dengan 22. 22 ini merupakan nilai min untuk jenis mobil pertama. Nah, nanti nilai dari pengurangannya itu dipangkat duakan, maka didapatkan hasil sama dengan ini, ada yang sama dengan jadi 1, 4, 1, 0, dan 4 lagi. Nah, kemudian nanti nilai dari pengurangan dan di perpangkatan 2 ini dijumlah pada kolom di bawahnya. Itu didapatkan untuk jenis mobil pertama, didapatkan nilai 10, jenis mobil kedua nilai 10 juga, dan jenis mobil ketiga nilai baik untuk nilai 23, 24, 21, 22, dan 20 yang adik-adik lihat pada share screen yang tertera ini itu didapatkan dari nilai soal tadi. Jadi nilai tersebut sudah tertera pada soal. Kemudian dikurang dengan 22. Nah, kenapa sih dikurangi dengan 22? Nah, nilai 22 ini tadi karena dia merupakan nilai min atau rata-rata dari jenis mobil pertama atas 5 sampel yang diteliti. Kemudian hasil pengurangannya nanti itu dipangkat duakan, maka didapatkan ada yang hasilnya 1, 4, 1, 0, dan 4. Nah, nilai dari hasil pengurangan-pengurangan ini tadi dijumlahkan pada baris terakhir setiap kolom. Nah, untuk jenis mobil pertama itu ada nilai akhir 10, jenis mobil kedua juga 10, jenis mobil ketiga ada 26. Nah, untuk pengoperasian perhitungan itu nilai 10, 10, dan 26 ini itu di total, maka dia jadi 46 dibagi 3, dikali 5 kurang 1. Untuk 3 itu didapatkan dari jenis mobil, itu ada 3. Kemudian 5 didapatkan dari jumlah sampel, itu ada 5. Kemudian kenapa dia dikurang 1? Karena nilai pengurangan 1 ini sudah merupakan rumus pasti. Jadi dia pasti akan dikurang 1. Begitu. Nah, untuk hasil pengoperasian varian within group ini didapatkan hasil 3,83. Begitu untuk hasil varian within group. Mungkin bisa lanjut ke step berikutnya. Baik, untuk perhitungannya, nilai akhir itu ada F sampai dengan 35 dibagi 3,83. Maka didapatkan hasil 9,13. Kesimpulannya, 9,13 itu lebih besar daripada 3,89. Maka hipotesis 0 ditolak, maka dinyatakan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata jarak dari ketiga jenis mobil tersebut. Itu untuk penjelasan dari uji F atau uji ANOVA. Baik, untuk materi berikutnya ada regresi dan korelasi. Di sini ada soal sebuah penelitian telah dilakukan terhadap 5 siswa untuk mengetahui pengaruh lama jam belajar terhadap prestasi belajar di sekolah. Data yang diperoleh adalah sebagai berikut. Nah, bisa dilihat untuk jumlah siswa ada 5, kemudian lama belajar dalam satuan jam per hari, kemudian ada prestasi belajar itu dalam bentuk nilai akhir di sekolah. Untuk siswa pertama, dengan lama belajar 3 jam sehari, dia dapat nilai 50. Untuk siswa kedua dengan lama belajar 4 jam sehari, dia dapat nilai 50 juga. Untuk siswa ketiga, 5 jam sehari, dapat nilai 70. Untuk siswa keempat, 6 jam sehari, dapat nilai 40. Untuk siswa kelima, 7 jam sehari, dapat nilai 70. Baik, bisa dilanjut ke step berikutnya. Untuk materi regresi dan korelasi itu terdapat 2 soal. Soal yang pertama, carilah persamaan regresi dari hubungan antara lama belajar dan prestasi belajar
menggunakan metode least square. Soal yang kedua adalah menghitung koefisien korelasi dengan metode ring correlation. Baik, untuk jawaban kita kerjakan dulu pada soal pertama, itu adalah persamaan regresi dengan metode least square. Nah, persamaan regresi dengan metode least square ini, sebelum kita masuk ke perhitungan dan lain sebagainya, kita bisa membuat permisalan dulu. Untuk lama belajar, itu bisa dipermisalkan sebagai X. Kemudian untuk prestasi belajar itu bisa dipermisalkan sebagai Y. Persamaan regresi metode least square-nya ini kita buat dalam bentuk tabel dulu. Itu ada tabel, ada 4 kolom. Itu ada X, Y, kemudian X pangkat 2, kemudian XY. Untuk X dan Y itu perpindahan dari nilai soal. Itu ada nilai 3, 4, 5, 6, dan 7 merupakan lama jam belajar. Kemudian nilai Y merupakan nilai akhir atau nilai prestasi dari kelima siswa tersebut di sekolah. Untuk nilai X pangkat 2-nya itu didapatkan dari nilai X tadi dipangkat 2-kan, itu per baris. Kemudian nilai XY didapatkan dari nilai X dikali nilai Y. Nah, kemudian untuk step berikutnya, kita jumlahkan dulu nilai dari setiap baris pada setiap kolom. Itu ditotal diletakkan pada baris paling bawah yang diberi tanda sigma-sigma. Jadi, nilai akhir untuk X dinamakan sigma X, kemudian untuk Y dinamakan sigma Y, kemudian untuk X pangkat 2 dinamakan sigma X pangkat 2, dan untuk sigma X dan untuk XY dinamakan sigma XY. Nah, rumusnya untuk persamaan regresi dengan metode least square ini ada Y aksen sama dengan A ditambah BX. Nilai yang dicari terlebih dahulu ada nilai B. Nah, untuk nilai B itu ada rumus N dikali sigma Y dikurangi sigma X dikali sigma Y. Kemudian dibagi dengan sigma N dikali sigma X pangkat 2 dikurangi sigma X di pangkat 2-kan. Nah, untuk nilai bisa kita masukkan 5. Itu adalah nilai N, itu didapat dari jumlah siswa, kemudian dikali dengan 1430, itu merupakan sigma XY, dikurang dengan nilai 25 atau sigma X, dikali dengan sigma Y, 280, dibagi dengan 5 dikali 135, terus 35 merupakan sigma X pangkat 2, kemudian dikurangi 625. Nah, kenapa dapat 625? Ini merupakan hasil perpangkatan dari 25 di pangkat 2. Jadi, ada perbedaan kalau di formula B ini dari bilangan pembagi, kalau yang dikali dengan N itu adalah nilai sigma X pangkat 2. Tapi kalau pengurangannya itu dengan sigma X di pangkat 2-kan. So, jangan salah ya adik-adik. Jadi kalian harus teliti betul ketika pengerjaan. Jangan sampai salah memasukkan angka-angkanya. Begitu. Untuk nilai B didapatkan hasil 3 setelah step-step perhitungan yang dilewati itu didapatkan nilai 3. Itu untuk nilai B. Kemudian untuk mempersingkat waktu kita bisa langsung masuk ke nilai perhitungan A. Di perhitungan A itu ada sigma Y, rumusnya sigma Y, dikurangi B, dikali sigma X dibagi N. Nah, itu dimasukkan nilai 280, dikurangi 3, dikali 25, dibagi 5. Nah, didapatkan nilai akhir 41. Maka, jadi atau interpretasinya ini bisa dikatakan bahwa persamaan regresi dari hubungan antara lama jam belajar dan prestasi belajar bernilai Y aksen sama dengan 41 plus 3X. Begitu untuk penjelasan bagian persamaan regresi. Baik, kita lanjut pada pencarian koefisien korelasi dengan metode ring correlation. Nah, untuk metode ini, untuk soal ini, itu kita pindahkan dulu yang pertama nilai tabel, merupakan jumlah siswa, kemudian nilai X, nilai Y. Nah, untuk pencarian
koefisien korelasi dengan metode rank correlation ini kita memakai metode penilaian X dan penilaian Y. Itu bisa dikatakan sebagai pemberian rank. Nah, untuk rank X itu caranya kita memberikan peringkat tertinggi bagi bilangan terbesar. Jadi, karena nilai di X-nya ini yang paling besar adalah 7, maka 7 diberi rank 1 pada penilaian rank X. Gitu. Karena nilai 6 nomor terletak pada peringkat kedua, diberikan juga peringkat kedua pada rank X. Begitu seterusnya sampai bilangan yang terkecil. Setelah rank X, kita memasukkan penilaian untuk rank Y. Nah, di sini untuk rank Y pada nilai 50 pada siswa ke-1 itu mempunyai nilai rank Y 4,5. Nah, nilai 4,5 ini didapatkan dari 5 plus 4 per 2. Kenapa perhitungannya 5 plus 4 per 2, ini dikarenakan yang memiliki nilai 50 itu ada 2 siswa. Nah, 2 siswa ini pada rank X terletak pada rank 5 dan 4. Maka untuk perhitungan rank Y-nya 5 dipluskan 4, jadi 9, dibagi 2, dapatlah hasil 4,5. Begitu. Kemudian untuk rank nilai 70, itu ada 2 siswa juga, itu siswa nomor 3 dan nomor 5. Nah, tapi di sini perhitungannya 3 plus 2 dibagi 2. Kenapa demikian? Ini dikarenakan pencarian nilai Y itu didasarkan untuk peringkat ketiga. Namun pada peringkat ketiga memiliki nilai kembar atau nilai yang sama. Nah, maka dicarilah untuk penempatan rank yang paling dekat. Itu ada pada rank kedua. Maka dia 3 ditambah 2 dibagi 2. Maka dapatlah hasil 2,5. Kemudian untuk nilai 40 itu hanya ada 1, maka nilai rank Y-nya juga 1. Begitu untuk pencarian rank. Kemudian kita bisa masuk pada kolom pencarian nilai D. Nah, nilai D ini didapatkan dari nilai rank X dikurangi nilai D. Jadi 5 dikurangi, nilai rank X dikurangi nilai rank Y. Jadi ada 5 dikurangi 4,5 sama dengan 0,5. Nah, itu dikurangkan juga seterusnya sampai dari siswa ke-1 sampai siswa ke-5. Kemudian di paling kanan ada kolom D pangkat 2. Nah, kolom D pangkat 2 ini merupakan hasil perpangkatan dari nilai D tadi. Nah, jangan lupa untuk nilai D pangkat 2 itu nanti ditotal supaya menjadi sigma D pangkat 2 ya. Baik. Untuk perhitungan tabelnya sampai di situ, kita masuk di formulanya. Di formulanya itu ada R sama dengan 1 dikurangi 6 dikali sigma D pangkat 2 dibagi N dikali N pangkat 2 dikurang 1. Nah, R sama dengan 1. Satunya tadi merupakan rumus. Kemudian dikurang dengan 6. 6 ini juga rumus. Nah, dikali 4. 4 ini merupakan sigma dari D di pangkat 2 tadi. Itu hasilnya 4. Kemudian dibagi dengan 5. 5 merupakan jumlah siswa. Dibagi dengan 25 dikurang 1. 25 tadi hasil perpangkatan N. Dikurang 1 itu karena karena rumus pasti. Baik, setelah pengoperasian didapatkan nilai R adalah 0,8. Nah, maka jadi atau interpretasinya bisa dikatakan sebagai R sama dengan 0,8, maka besar hubungan antara lama jam belajar dan prestasi belajar menunjukkan bahwa keduanya mempunyai match atau keterikatan yang kuat. Begitu untuk penjelasan koefisien korelasi atau dikatakan dengan metode rank correlation. Kira-kira penjelasan terkait materi-materi yang akan dimasukkan sebagai materi ujian akhir semester yang akan dilaksanakan nanti sudah saya jelaskan sedemikian rupa. Semoga ilmu atau penjelasan yang disampaikan bisa bermanfaat, membantu
untuk persiapan adik-adik sekalian untuk menuju atau menghadapi ujian akhir semester. Begitu kira-kira saya kembalikan kepada Mbak Prila. Baik, terima kasih atas penyampaian materi yang telah disampaikan oleh Mbak Nova Caroline. Semoga ilmu yang telah diberikan bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam persiapan menghadapi UAS statistika yang akan dilaksanakan minggu depan. Mungkin sekian kegiatan asistensi statistika pada pagi hari ini. Semoga kita bisa bertemu di asistensi berikutnya. Kegiatan asistensi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.